P3K ini diserahkan saja kepada masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, karena tentunya kepala daerah yang mengerti tentang kebutuhan mereka. Jadi daerah bisa menyeleksi sendiri, Pak. Kan BKN juga punya perwakilan di masing-masing daerah, Pak, seperti itu. Jadi kalau bisa dipercayakan kepada mereka, itu harapan mereka, Pak. Dan saya yakin bahwa seluruh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia mengharapkan seperti itu. Saya khawatirnya, Pak, kalau pengumuman keluar nanti tentang kelulusan ada demo, Pak. Jadi untuk menghindari itu lagi, lebih baik kita antisipasi. P3K ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi-simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya. Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan, di Pak Menpan dan Mendikbud. Ambang batas mana yang akan diambil? Apakah 5%, 7%, 10%? Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada peserta P3K melalui daring kalau gitu. Besok jam 10. Jadi itu sudah dilakukan. Bapak Menteri PAN RB, Bapak Haji Cokro Kumolo SH, yang saya hormati, Cahyo Kumolo SH, mohon izin. Pelaksana tugas Kepala BKN RI, Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana, MSis yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat, Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya menyampaikan saya mengapresiasi langkah dan strategi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga BKN untuk merespon tenaga honorer yang sejak puluhan tahun pengabdiannya tapi belum diberikan kesempatan yang cukup untuk bertahan hidup, Pak. Gagasan P3K ini menjadi jawaban atas keresahan tenaga honorer selama ini, Pak Menteri. Data yang saya dapat dari Dapil Sulsel, 36.000 guru honorer ikut tes P3K di Sulsel, Pak. Ini merupakan harapan untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian kedua, namun Pak, izin di Toraja Utara yang lulus hanya 36 orang dari 1.000 jatah yang di-offer kepada Toraja Utara, seingat saya waktu saya ke sana, Pak. Kemudian mereka tahu bahwa mereka tidak lulus karena mereka sudah bisa menilai sendiri bahwa mereka tidak lulus. Dari 1.000 yang di-offer itu hanya 36 orang yang lulus. Kalau menurut hitungan mereka, itu persoalannya, Pak, karena tingkat passing grade-nya itu terlalu tinggi menurut mereka. Ya, Pak, ya mungkin boleh menjadi catatan itu. Nanti akan diadakan lagi tes kedua dan ketiga, tapi I'm not really sure apakah mereka juga akan lulus lagi, Pak, karena pasti passing grade-nya juga akan tinggi juga, seperti itu. Kemudian kedua, optimalisasi kerja ASN. Oh ya, saya lanjutkan yang tadi, Pak. Bagaimana kalau misalnya kan otonomi daerah ya, Pak, ya, mungkin hal-hal seperti ini apakah bisa memang diserahkan sesuai dengan undang-undang otonomi daerah untuk ada bagian yang dikelola oleh daerah sendiri. Kalau soal keamanan, keuangan dan lain sebagainya, hubungan luar negeri mungkin pusat ya, Pak, ya, tentunya dari daerah tidak berkompeten itu. Ini saran kami saja memenuhi kalau kami baca-baca undang-undang otonomi daerah, Pak. Hal kedua, optimalisasi kinerja ASN selama pandemi COVID-19 ini patut diberi apresiasi juga, Pak, tentunya. Walaupun mereka sedang working from home, akan tetapi tidak mengurangi semangat mereka melayani masyarakat. Dan harapan kita semoga COVID ini menjadi pelajaran berharga kita dalam mewujudkan visi BKN tahun 2021
sampai 2024, yaitu melaksanakan visi Presiden nomor 8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, Pak. Dengan melaksanakan arahan Presiden nomor 4, yaitu penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan nomor 7, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung pencapaian Indonesia maju, berdaulat mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Hal ketiga, Pak, seleksi P3K yang saya sampaikan tadi harus menjadi, kalau bisa Pak, harus menjadi urusan di masing-masing daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal ini merupakan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah kami yang kami dapat, dan kami dapat keluhan ya Pak dari kepala daerah di Sulsel terkait pelaksanaan tes P3K ini tadi. Alangkah bijaknya jika urusan pusat urus CPNS saja ya Pak ya, sedangkan P3K ini diserahkan saja kepada masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, karena tentunya kepala daerah yang mengerti tentang kebutuhan mereka. Jadi daerah bisa menseleksi sendiri, Pak. Kan BKN juga punya perwakilan di masing-masing daerah, Pak. Seperti itu. Jadi kalau bisa dipercayakan kepada mereka, itu harapan mereka, Pak. Dan saya yakin bahwa seluruh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia mengharapkan seperti itu. Saya khawatirnya, Pak, kalau pengumuman keluar nanti tentang kelulusan ada demo, Pak. Jadi untuk menghindari itu lagi, lebih baik kita antisipasi. Hal yang lain, Pak, saya juga ingin menambahkan perihal nilai kelulusan yang tadi saya sampaikan. Mohon dikurangi lah passing grade itu standarnya, Pak. Jangan terlalu samakan kami yang di kampung sama yang di desa, di kota, Pak. Banyak daerah mengeluhkan terhadap nilai passing grade yang diusulkan. Mohon nilai passing grade ini tidak menjadi patokan terhadap kelulusan mereka, Pak. Oleh sebab itu memang seyogianya daerah yang menentukan. Mungkin Pak, mohon maaf saya tidak mengajari, karena mereka tahu kebutuhan dan mereka tahu kualitas yang mereka butuhkan, itu yang lulus kira-kira bisa seperti itu mengerjakan tugas yang dipercayakan. Maaf. Saya juga ingin meneruskan surat dari Bupati saya, Pak. Saya akan hand out nanti kepada Bapak. Surat dari Bupati Toraja Utara dengan nomor 810 bulan 9 tahun 2020, tanggal 28 September ini, Pak, saya akan serahkan, yang ditujukan kepada Bapak Menteri PAN RB ini, mohon jadi perhatian, Pak, nanti kami sampaikan. Terakhir, yang kelima, Pak, untuk para nakes, aduh kasihan, untuk para nakes yang telah berjuang selama pandemi ini berjalan, adakah upaya pemerintah dalam memberikan peluang yang baik untuk para pejuang kesehatan ini seperti diangkat menjadi ASN, Pak, ya? Atau anggota TNI atau Polri tanpa harus ujian. Mohon izin kalau agak a little bit funny ini, Pak, tetapi untuk apresiasi atas pengorbanan mereka tanpa ujian. Mengingat perjuangan mereka, semangat mereka yang tidak kenal waktu harus diapresiasi. Saya kembali lagi konsen dengan nakes, kebetulan datang dari my hometown, Pak, dari Toraja yang gugur di Papua, yang jatuh ke jurang itu. Bukan jatuh tapi melompat, Pak. Jadi saya sampaikan kemarin sama Pak Wakapolri, saya juga sampaikan kepada Pak Menteri Tito Dalam Negeri, dan betul-betul kami mengharapkan masyarakat Toraja, mengharapkan sekali lagi perhatian untuk menghibur orang tuanya yang anaknya jadi korban, merupakan apresiasi dari